ayahnya Bunda? Muhammad Faruk. Pekerjaan ayah? Wira swasta. Swasta. Pekerjaan Bunda sendiri? Saya kerja di toko, penjaga toko. Di tekun ya. Namanya Bunda? Fatimah. Ananda anak yang nomor berapa? Anak pertama. Anak tunggal. Oke. Kalau sehari-hari Ananda ikutkan di mana? Apa di sekolah atau di mana? Ya, sehari-harinya itu kalau pagi kan sekolah, itu biasanya sampai jam 10 kan Bu. Masih RA. Oh, berarti sebentar ya Bunda, lupa usianya usia berapa? Usia 4 tahun. 4 tahun ya. Berarti sekolahnya di RA. Di RA. Bukan di TK ya? Bukan. Di RA. Oke. Sehari-hari di TK. TK. Terus yang jemput? Yang jemput saya sendiri. Kemudian di rumah itu kan sama neneknya, Saya kembali kerja biasanya sudah. Cuma jemput anak. Berarti sehari-hari di rumah dia dengan neneknya gitu. Neneknya. Kalau boleh tahu lingkungan di rumah itu seperti apa ya? Ya, untuk lingkungannya dia kan sering main sama anak-anak teman-temannya sudah. Ya. Nah di sana itu banyak yang sudah dewasa, mainnya sama anak-anak yang lebih dewasa. Jadi mereka itu kan sering kayak ngomong kotor, contohnya permisi ya Bu, bilangnya anjing, anjay seperti itu. Berarti lingkungan di rumah Bunda itu termasuk desa atau kota? Desa. Kira-kira ketika dengan neneknya, apakah anak ini Bunda fasilitasi HP? Enggak, sudah saya minimalisir untuk HP itu cuma malam pegangnya. Makanya kalau datang sekolah itu langsung main sama teman sudah. Apakah pernah Bunda tanyakan ke neneknya, pernah tidak ketika saya dan ayahnya bekerja, anak ini neneknya kasih HP gitu? Pernah ditanyakan? Belum pernah. Ya. Mungkin nanti ditanyakan ke Bunda ya. Khawatir juga kan tanpa sepengetahuan kita, Ya. neneknya itu ngasih HP gitu. Dengan tujuan agar anak ini tidak nangis atau minta makan atau yang lainnya. Minta tolong untuk ditanyakan dulu gitu ya. Biasanya itu ya kalau saya pulang, saya kan pulangnya jam 4 sore. Itu sudah beres-beres mau ngaji. Jadi dia tuh sudah berangkat ngaji sama teman-temannya. Berarti sudah mengaji. Iya sudah ngaji. Berarti Soalnya Bunda teman-teman yang seumuran itu juga sudah ngaji. Berarti Bunda datang tidak bertemu tapi dianya sudah mengaji. Dianya sudah ngaji. Yang kemungkinan besar ya Bunda ya, faktor utama dia bicara kotor itu bisa jadi pertama itu dari HP. Ya. Walaupun Bunda tidak memfasilitasi HP, bisa jadi neneknya atau kakeknya itu memberikan dengan tujuan agar anak ini tidak meminta makanan atau mainan dan lain sebagainya. Dan kemungkinan yang kedua, ini bisa jadi dari teman sekitarnya ini. Kita kan tidak tahu anak tetangga itu seperti apa. Ya. Bisa jadi anak tetangga itu sering scroll TikTok atau scroll YouTube dan lain sebagainya, akhirnya dia melihat. Biasanya itu Bu, kan kadang saya kalau hari Minggu itu kan libur. Saya pernah lihat anak saya itu main sama yang sudah dewasa mungkin ya, sekitar sekolah dasar. Dia itu sering main, sekarang kan musim game, dan biasanya mainnya itu sambil bilang kata-kata dialog, kata-kata kotor seperti itu. Dia ikut. Mungkin karena ya itu Bunda, anak kecil itu adalah peniru ulung. Ya. Jadi apa yang kita contohkan atau bukan kita sudah, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar, pasti walaupun mereka tidak mengetahui apa yang mereka pahami gitu ya, tidak mengerti, pasti mereka menirukan gitu. Karena itu anak kecil itu peniru ulung. Ya jadi mungkin nanti Bunda bisa langsung konsultasikan dengan neneknya agar lebih dikurangi lagi dengan bermain dengan temannya yang tidak sebaya. Usahakan main dengan teman sebaya, jangan bermain dengan temannya di atas usianya. Kemudian yang kedua ini dia hiperaktif ya Bunda ya. Hiperaktifnya itu seperti apa? Apakah pernah sampai jatuh terus terluka atau bagaimana? Pernah waktu itu, karena itu sering main sama anak yang lebih besar. Jadi ikut-ikutan mereka gitu, lari-lari. Kalau anak besar kan sudah bisa lompatan gitu ya, dia ikut terus, dia jatuh, kemudian terluka parah pernah waktu itu. Gimana ya, hiperaktif, apa ketika dikasih tahu anak ini apa membantah atau menangis atau ternyata bagaimana reaksinya? Ketika dikasih tahu dia tidak membantah, cuma ya seperti itu. Ketika yang ngasih tahu sudah pergi, ya udah dia tinggalkan sudah. Iya, tapi dia nggak kan, tidak suruh duduk ya duduk, tidak berdiri. Cuma ketika yang ngasih tahu pergi, mulai lagi dianya seperti itu. Menurut saya, sepengetahuan saya, anak yang hiperaktif ini sebenarnya bukan anak yang nakal. Ketika saya membaca buku, anak yang hiperaktif ini adalah anak yang kurang stimulus halusnya. Jadi motorik halusnya itu kurang. Biasanya kalau di dalam pembelajaran sentra, anak ini kurang dalam pembelajaran sentra bahan alam. Jadi kurang mengocok, kurang memeras atau lain sebagainya. Jadi
itulah yang menyebabkan anak ini aktif. Nah, salah satu untuk menghindari anak ini berbuat yang itu hindari makanan coklat, minuman coklat. Ya, Bunda ya.